Hai, selamat datang di TML Podcast, A Standpoint. Bersama saya, Eloy Zaluhu, hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya sehingga berkarya dengan penuh gairah. Kemudian, dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing untuk hasil yang 10 kali lebih baik demi kesejahteraan bersama. Yes, ketemu lagi bersama dengan saya Eloy Zaluhu di TML Podcast. Dan teman-teman dimanapun kamu berada, kita bersama doa semuanya sehat, sukses, dan bahagia. Kali ini kita lanjutkan dengan sebuah tema yang mulai saya pikirkan pada tahun 98, 99, dan semakin serius memikirkannya tahun 2000 dan sampai hari ini menjadi bagian dari standpoint-nya TML. Apa itu? Satu-satunya alasan mengapa kamu pernah lahir. Satu-satunya alasan mengapa saya pernah lahir. Saya asumsikan bahwa teman-teman pernahlah dalam perjalanan hidup memikirkan mengenai pertanyaan itu. Why am I here? Kenapa sih saya ada di sini? Nggak pernah loh meminta untuk lahir dari papa dan mama di daerah tertentu, dari suku tertentu, di tahun tertentu, dan dalam kondisi keluarga tertentu. Entah dari keluarga yang sangat berada, atau sedang-sedang saja, atau bahkan dalam keluarga yang, untuk makanan sehari-hari pun, waktu itu, atau mungkin ada beberapa yang sedang mengalaminya saat ini, kok susah banget ya? Why? Sebenarnya apa alasan dari semua ini? Adakah tujuan dari keberadaan diri saya? Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita bicara mengenai leadership, kita berbicara mengenai kepemimpinan yang otentik, kepemimpinan yang berdampak dan membawa perubahan untuk kesejahteraan bersama. Dimulainya dari sini, teman-teman. So, kalau begitu, apa standpoint dari TML mengenai keberadaan hidup kamu, keberadaan hidup saya? Satu-satunya alasan mengapa kamu pernah lahir, mengapa saya pernah lahir di planet bumi ini, karena Tuhan Sang Pencipta tahu bahwa kalau kamu tidak pernah lahir, kalau saya tidak pernah lahir, dunia, Asia, Indonesia, atau minimal keluarga terdekat kita masing-masing akan kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Kata kuncinya berarti sesuatu yang sangat bermanfaat. Lah, apa manfaatnya? Kita akan bicarakan itu di episode yang lain. Tetapi teman-teman, by the way, I know ada orang-orang yang menyepelekan standpoint yang barusan saya bagikan. Sama, dulu saya juga begitu. Karena berpikir, bermanfaat. Manfaat apa? Tetapi ini ternyata penting sekali. Karena justru inilah yang kemudian menjadi landasan dari berbagai macam standpoint berikutnya. It is about the purpose of life. Karena itu teman-teman, I'm begging you, tolong dengarkan baik-baik, dan nanti di ujung, apakah teman-teman mau menerima standpoint ini atau mengembangkan standpoint yang berbeda, itu adalah pilihan masing-masing. But tolong berikan kesempatan dulu untuk saya menjelaskannya, dan dengan demikian ini akan menjadi referensi untuk kualitas hidup dan kepemimpinan teman-teman di kemudian hari. Teman-teman, yang sedang saya sampaikan adalah that you are here for a very special reason. For a very special purpose. Kamu ada di sini, saya ada di sini, di planet bumi ini, untuk alasan dan tujuan yang sangat khusus, yaitu memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan apa hubungannya itu nanti dengan dunia bisnis? Apa hubungannya itu dengan dunia kerja? Saya akan bagikan itu di dalam podcast ini. Tetapi sebelum saya ke sana, saya ingat, I didn't know these principles. I didn't know this standpoint. Saya nggak tahu, teman-teman. Dan itulah, kalau kamu pernah membaca buku perjalanan hidup saya, yang dituliskan oleh Mbak Albertine Endah pada tahun 2012.
di dalam buku perjalanan hidup saya yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, saya sempat salah jalan, salah arah. Dulu saya SMA 4 tahun dan kemudian saya mau masuk universitas negeri, tetapi kemudian tidak diterima. Syukur alhamdulillah saya dapat kesempatan dibantu oleh seorang yang sangat baik hati. Saya dibiayain sekolah ke Australia, tetapi kemudian di sana 2 tahun pertama saya pun semakin salah jalan. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi I didn't know this principle. Saya nggak tahu prinsip ini bahwa hidup saya itu ada tujuannya. Yang saya tahu waktu itu adalah saya anak janda, bahwa mama saya punya 6 orang anak dan sayalah yang paling bontot. Mama saya adalah istri keempat dari papa yang kemudian kalau semua anak papa di total itu ada 13 orang dan sayalah yang paling bungsu. Ketika saya usia 9 bulan, bukan 9 tahun ya, ketika saya usia 9 bulan, papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan, meninggal dunia dan sejak saat itu drama terjadi dalam keluarga kami dan itu juga sudah dituliskan dalam buku perjalanan hidup saya. Bukan sekarang saya membahas itu secara detail, tapi intinya adalah it was so hard. Sulit sekali. Hidup yang jangankan berpikir untuk sekolah di Jakarta, untuk bisa kuliah ke Australia, bahkan untuk bisa mengunjungi ibu kota kabupaten saja. Itu Gunung Sitoli di Pulau Nias sana. Itu adalah sebuah kemewahan. Karena harus jalan kaki dari kampung tempat saya lahir. Yang mana kampung tempat saya lahir itu 2024 pertama kali ada jalan beraspal. Poin saya adalah teman-teman bisa mengimajinasikan betapa terbelakangnya kampung itu. And I'm here. Dan teman-teman saya sangat bersyukur karena salah satu alasannya kalau ditanya, I found the purpose of my life. Saya menemukan tujuan hidup. Dan kalau tahun 98, 99, saya tidak menemukan standpoint ini. Bahwa ada tujuan hidup setiap orang. Hanya 2 kemungkinan teman-teman. Yang pertama saya berakhir dalam penjara. Atau yang kedua saya akan mati overdosis. So this is so important. Itulah sebab kenapa saya bahas di episode kali ini. Jadi teman-teman kembali saya ulang. Alasan satu-satunya mengapa kamu harus lahir di planet bumi ini. Karena Tuhan Sang Pencipta tahu kalau kamu tidak pernah lahir, dunia, Asia, Indonesia atau minimal keluarga terdekatmu akan kehilangan manfaat yang sangat besar. Karena itu Tuhan memutuskan bahwa kamu harus lahir dari papa dan mama tertentu. Dengan segala kekuatan dan kelemahan mereka. Dari suku tertentu, di tahun, bulan tertentu, bahkan di tempat, wilayah tertentu. You see? Teman-teman, karena itu kalau kamu merendahkan seseorang atau membenci seseorang karena sukunya, ingat ya, kamu sedang berhadapan dengan Tuhan Sang Pencipta orang yang sedang kamu rendahkan dan kamu benci itu. Karena kenapa? Come on, siapa di antara teman-teman yang pernah meminta untuk dilahirkan? Gini loh, kalau kamu pernah meminta dilahirkan, mungkin kamu akan meminta keluarga yang berbeda. Tetapi itu terjadi di luar kontrol manusia dan Tuhan yang menetapkannya. Bahkan Tuhan menentukan bakat-bakat khusus tertentu untuk kemudian dimiliki oleh si A, si B, si C, si D, si E, dan seterusnya. Dan ini sebetulnya sudah dituliskan oleh Howard Gardner di dalam penemuannya dengan judul Multiple Intelligence. Ada orang-orang yang jagonya dalam bidang hitung-hitungan, matematika. Ada orang-orang yang jagonya dalam bidang linguistik, berbahasa, menulis, berbicara di depan publik. Ada orang-orang yang jagonya dalam bidang seni. Ada orang-orang yang jagonya dalam bidang olahraga, atlet, dan seterusnya, dan seterusnya. So, masing-masing punya kelebihannya, potensinya. Dan kita akan membahas itu lebih banyak lagi di episode-episode yang akan datang. Jadi teman-teman, this is a standpoint. Sebuah prinsip hidup dan kepemimpinan that you are here for a very specific and special purpose.
Kamu ada di sini untuk sebuah maksud tujuan yang sangat khusus. Dan embrace that standpoint. Rangkulah standpoint itu. Karena hal itu yang kemudian menolong kamu untuk nanti tidak mudah ikut-ikutan dengan tren yang ditawarkan oleh teman-teman sekitar. Dan justru itulah yang kemudian dibutuhkan oleh keluargamu, perusahaanmu, dan bangsa ini, Asia dan bahkan dunia, ketika banyak orang itu tidak lagi punya standpoint dan bahkan mereka mentertawakan orang-orang yang punya standpoint dan mereka menggunakan istilah-istilah yang let's say relativisme. Yang kapan-kapan kita akan juga berbicara mengenai filsafat postmodern dan relativisme ini. Yang sebenarnya be very careful karena ini adalah filsafat yang sebetulnya terlalu menyepelekan dan menyederhanakan kehidupan. So teman-teman, you are here for a very special purpose. Sejak tahun 2005, saya sudah keliling berbagai perusahaan untuk men-sharingkan prinsip ini. Di dalam training-training motivasi dan termasuk dalam bisnis, karir pekerjaan, politik, dan profesi apapun. By the way, teman-teman, observasilah rahasia keberhasilan orang-orang yang kamu kenal dalam profesi apapun. Atlet, seniman, bisnis, politik, karir, whatever. Dan saya yakin teman-teman, kamu akan menemukan bahwa salah satu rahasia utama kesuksesan, keberhasilan itu adalah manfaat. Karena semakin besar manfaat yang diberikan oleh seseorang, semakin besar imbalan yang diterima. Dalam dunia bisnis, manfaat itu berbicara mengenai service. Berbicara mengenai solution. Dan bahkan bisnis itu kan sebetulnya tentang memberikan solusi pada masalah yang dihadapi oleh target customer. Sehingga orang-orang bisnis yang hebat itu kan orang-orang yang jago menemukan apa sih masalah yang sedang dihadapi oleh sebagian besar manusia. Dan kemudian mereka memberikan solusi pada masalah tersebut. So, semakin besar manfaat yang diberikan, semakin banyak orang yang menikmati manfaat itu, semakin besar pula imbalan yang diterima. Oke, jadi sekarang teman-teman saya tarik lebih dalam lagi ya ke sisi teosentris, spiritual lintas agama. Kalimatnya begini, tolong dengarkan baik-baik ya. Tuhan telah menetapkan prinsip-prinsip di alam semesta yang jika kita menaatinya, kita memperoleh keberhasilan. Entah banyak, sedang saja, atau sedikit, itu bukan ukuran utama. Karena ukuran utamanya adalah kesetiaan melakukan yang terbaik di dalam kita memberikan solusi, manfaat, dan nilai tambah. Dan teman-teman, kita mau membahas lebih dalam lagi dari kalimat itu. TML Standpoint mengatakan begini. Jangan mengejar uang, tetapi kejarlah untuk memberikan manfaat, solusi, dan nilai tambah. Ini sepertinya agak berbeda ya dengan pengajaran-pengajaran motivator yang lain. Karena sebetulnya motivator itu ada dua ya teman-teman. Ada anthropocentric motivator dan ada theocentric motivator. Anthropocentric motivator itu adalah motivator yang sangat populer dan pusatnya adalah pada kehebatan manusia. Dan mereka berbicara mengenai kehebatan pikiran, which is so good. Saya belajar banyak dari mereka. Dan nanti kita juga akan banyak berbicara mengenai how brain works. Bagaimana otak ini bekerja. Termasuk bagaimana kita mengelola emosi. Termasuk juga bagaimana kita mengelola namanya habits. Kemudian bagaimana yang namanya tubuh ini harus juga dikelola. Karena manusia itu kan esensinya ada 3. Ada the spirit, ruh. Kemudian ada soul, jiwa, dan ada body. 3-tiganya ini ada. Nah, theocentric motivator itu tidak hanya berbicara mengenai salah satunya. Tapi 3-tiganya dibahas. Kita berbicara mengenai the spirit, ruh, ini theocentris. Tapi kita juga bicara mengenai motivation. Itu tentang pikiran, emosi, dan kehendak. The mind, emotion, and will. Bahkan kita akan belajar mengenai body. Karena tubuh ini, apapun yang dialami,
itu mempengaruhi emosi, pikiran, kehendak kita. Dan itu bahkan bisa kemudian juga mempengaruhi spirit kita. So teman-teman, kembali pada kalimat yang saya sampaikan tadi, di dalam standpointnya TML, jangan mengejar uang. Tetapi kejarlah untuk memberikan sebanyak-banyaknya manfaat, nilai tambah, dan solusi. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak ingin kita mengejar uang? Why? Karena kalau kita melihat di dalam kitab suci sebetulnya, memang itu yang kita dapatkan. Tuhan nggak ingin kita mengejar uang. Tetapi Tuhan ingin supaya kita memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Alasannya apa? Dengarkan baik-baik teman-teman. Karena ketika seseorang mengejar uang, dia terdorong untuk memperoleh uang melalui jalan pintas, tidak peduli siapa yang dia sakitin. So, that is the reason why God doesn't want you, doesn't want me to chase after money. Tetapi chase after service. Give your best service. Teman-teman, Mr. Beast pernah ditanya apa rahasia sukses channel YouTube-nya. Nah, teman-teman kalau belum tahu siapa itu Mr. Beast, silakan cari. Beliau adalah yang paling banyak followernya di dunia, subscribersnya. Dan teman-teman menarik sekali jawabannya. Dia ngomong begini. Kebanyakan orang tuh membuat video YouTube untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sementara saya menggunakan uang untuk membuat video YouTube yang lebih baik. Maksudnya dia, standpointnya dia apa mengenai YouTube itu? Jangan mengejar uang. Kejarlah untuk memberikan solusi, nilai manfaat, dan uang kemudian yang akan mengejarmu. Dari sisi teosentris teman-teman atau spiritual lintas agama, Tuhan tidak ingin kita hanya bertanya, bagaimana sih mendapatkan uang lebih banyak? No, that is not the point. Tuhan ingin kita bertanya, bagaimana saya meningkatkan kontribusi sehingga dengan sendirinya imbalan mengikuti. Kontribusi itu apa? Service, manfaat, nilai tambah, solusi. Bayangkan kalau setiap pagi kamu bangun, pergi sekolah, pergi ke kampus, pergi bekerja, dan bahkan mulai dari rumah, dan Anda memulainya dengan this is the day. Ini adalah hari di mana saya command my mind, command my emotion, and command my will, command my body, dan meminta Tuhan supaya saya punya spirit, hati nurani semua bekerja dengan baik. Untuk apa? For one and only one purpose. Apa itu? Memberi manfaat, solusi kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan itu mulai dari 3, 2, 1, smile. Yes! Teman-teman memberikan senyuman kepada orang yang ada di rumah, kepada papa, kepada mama, kepada pasangan, kepada suami, kepada istri, kepada mbak, kepada driver, siapapun. As simple as that. Dan teman-teman, saya bahkan ingat ya, pernah membaca sebuah berita tentang seorang aktor ternama. Katakanlah ini semacam standpointnya, ya, namanya Jackie Chan. Dia akan menyumbangkan kekayaannya yang jutaan dolar itu ketika suatu hari nanti dia meninggal. Dan dia tidak mewariskannya kepada putranya. Lah kemudian ketika ditanya alasannya apa? Menarik jawabannya teman-teman. Dia ngomong begini. Well, kalau anak saya memang punya kemampuan, maka dia akan menghasilkan uangnya sendiri. Tetapi kalau dia memang tidak mampu, dia akan menghabiskan seluruh kekayaan saya. Jadi teman-teman, uang adalah imbalan dari kontribusi, solusi, dan nilai manfaat yang kita berikan. Jackie Chan berpandangan bahwa jika anaknya tidak berkontribusi, dia tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Ya kan? Jadi, standpoint seperti ini merupakan tantangan bagi generasi zaman ini. Sebagian dari generasi Y, sebagian dari generasi Z, dan sebagian dari generasi Alpha, yang mana memang menjadi target audience dari TML Podcast ini, yang sebagian di antara mereka menerima piala hanya dengan kehadiran. Bukan atas usaha, ketekunan, berlatih, dan kerja keras. Teman-teman, kita tidak mau mendorong
Kita tidak mau mengencourage mentalitas seperti ini. Dan tadi saya katakan sebagian, tidak semua, karena ada juga generasi Y, generasi Z, dan saya percaya bahkan di generasi Alpha yang punya mentalitas orang juara yang sedang kita bicarakan ini. Tetapi teman-teman, of course, we understand. I hate to label dan mengkategorikan generasi, but realitanya memang generasi yang punya mental juara fighter itu seakan-akan semakin hari semakin sedikit. Untuk dunia yang lebih baik sebetulnya itu yang kita inginkan. Dan itulah inti juga dari standpoint TML ini. Teman-teman, ada resiko yang sangat besar bagi orang-orang yang menginginkan penghargaan dan kesuksesan piala dengan cara yang mudah dan instan itu. Karena ketika mereka nanti mendapatkan posisi dan jabatan, udahlah, percayalah, mereka pasti berakhir sebagai professional manipulator. Nggak mungkin menjadi seorang true leaders. Yang mana true leaders itu berbicara mengenai agent of change, memberikan perubahan dan untuk kesejahteraan bersama. Why? Karena that is the reason why you were born. Itu adalah alasan kenapa kamu dan saya pernah lahir. Karena Tuhan tahu kalau kamu dan saya tidak pernah lahir, dunia, Asia, Indonesia membutuhkanmu. Dan kalau kamu tidak pernah lahir, akan kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Manfaat apa? Mulai dari senyuman, kata-kata positif, bahkan cara jalanmu, wherever you go. Pastikan kamu memberikan manfaat, influence, and that's what we call basic leadership. Teman-teman, kita ketemu di episode berikutnya. Pastikan kamu sudah like, share, and subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan kami bagikan. Ukir jejakmu.